Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bertemu lagi dengan Pak Lisin di pelajaran Tarikh atau SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 SD Islam Al-Madinah Semarang. Nah, anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, sekarang kita sudah memasuki pelajaran ke-7, yaitu kita akan belajar tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemarin kalian juga sudah merangkum kisah dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan. Sebelum kita mulai pembelajaran tentang Khalifah Abu Bakar, tahukah kalian apa itu khalifah? Khalifah artinya adalah pengganti. Khalifah secara bahasa dapat diartikan sebagai pengganti, atau dalam hal ini bisa kita artikan sebagai pemimpin, yaitu pemimpin umat Islam. Nah, khalifah ini adalah kata tunggal. Nah, bentuk jamak dari kata khalifah adalah khulafa. Jadi, kalian tentu sudah tidak asing dengan kata khulafaur rasyidin. Nah, itu berasal dari kata khalifah, kata tunggalnya. Kemudian kata jamaknya, bentuk jamaknya itu khulafa. Yaitu khulafaur rasyidin artinya berarti pengganti atau pemimpin. Nah, ar-rasyidin atau rasyid itu artinya adalah bijaksana dan cerdas. Jadi khulafaur rasyidin artinya adalah pengganti atau pemimpin yang bijaksana atau cerdas, yaitu para pengganti Rasulullah. Khulafaur rasyidin ini ada 4. Yang pertama yaitu Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Itu semua adalah para pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kedudukan Khulafaur Rasyidin ini bukan mengganti Rasulullah sebagai Rasul atau sebagai utusan Allah, akan tetapi yaitu menggantikan sebagai pemimpin umat Islam, pemimpin sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Jadi yang dimaksud Khulafaur Rasyidin, yang dimaksud pengganti di sini bukan menggantikan sebagai Rasul, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Maka kedudukan Khulafaur Rasyidin bukan pengganti Rasulullah sebagai utusan Allah, akan tetapi pengganti Rasulullah, yaitu menggantikan untuk memimpin umat Islam, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Itu adalah arti dari Khulafaur Rasyidin dan juga kedudukan Khulafaur Rasyidin, yaitu para pemimpin pengganti Rasulullah atau para pemimpin yang bijaksana dan juga cerdas. Nah, tugas Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu tugas para pemimpin pengganti Rasulullah itu yaitu menjadi imam bagi umat Islam. Nah, yaitu menggantikan Rasulullah menjadi imam, baik imam sholat, imam dalam segala hal ya. Kemudian
melanjutkan perjuangan Rasulullah, yaitu menyebarkan agama Islam, menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian memimpin negara dan pemerintahan, ini adalah tugas Khulafaur Rasyidin. Kemudian mengatur kehidupan masyarakat. Jadi yang menentukan adalah khalifah tadi, ya. Kemudian memutuskan perkara yang terjadi di antara masyarakat. Jadi tugas khalifah, nah Khulafaur Rasyidin ini berarti khulafa ini banyak ya, para khalifah. Kalau satu orang disebutnya khalifah, kalau banyak orang disebutnya khulafa. Jadi tugas khalifah adalah di antaranya memutuskan perkara yang terjadi di antara masyarakat. Jadi apabila ada sengketa perselisihan, maka yang menengahi, yang memutuskan perkara adalah khulafa atau khalifah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemarin kalian sudah merangkumnya, Bapak akan menjelaskan sedikit. Abu Bakar adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama, atau pemimpin pengganti Rasulullah yang pertama. Jadi Abu Bakar ini diangkat langsung oleh Rasulullah, ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam bagi umat Islam, menggantikan beliau, menggantikan Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat kemudian bermusyawarah dan akhirnya karena Rasulullah menunjuk langsung Abu Bakar, maka para sahabat menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah. Nah, kemudian beliau ini Abu Bakar termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, saat Islam pertama kali disebarkan, disiarkan oleh Rasulullah, itu hanya sedikit orang yang masuk Islam. Nah, diantaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang paling setia. Beliau mendapat gelar As-Siddiq pada saat peristiwa Isra Mi'raj, yaitu ketika semua orang tidak ada yang percaya bahwa Nabi Muhammad sudah sampai di Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Ars, Abu Bakar dengan keyakinannya, dengan kesetiaannya percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan beliau rela melindungi Nabi Muhammad di dalam gua pada saat hijrah. Ini adalah sahabat yang paling setia, yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, silsilah Abu Bakar ini, Abu Bakar As-Siddiq mempunyai silsilah yang silsilahnya itu bertemu dengan Nabi Muhammad. Bisa dilihat di buku paket halaman 85. Nah, silsilah Abu Bakar ini bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad, yaitu pada garis keturunan Murrah. Jadi Abu Bakar termasuk adalah garis keturunan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Makanya Nabi Muhammad sangat dekat dengan Abu Bakar. Abu Bakar silsilahnya juga sama baiknya dengan Nabi Muhammad. Garis keturunan Abu Bakar ini bertemu pada Murrah bin Ka'ab. Kemudian turun-temurun lagi sampai Abi Quhafah melahirkan anak yaitu Abu Bakar, kemudian Abdullah mempunyai anak yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang perjuangan Khalifah Abu Bakar akan Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.